Shalom Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di minggu kelima sesudah Trinitatis 30 Juni 2024. Terambil dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 2-6 dan epistel dari Injil Markus pasal 16 ayat 14-18. Diikat oleh topik atau tema Kamu adalah Surat Kristus. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Hamudo Surat Ni Kristus. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 2 Korintus pasal 3 mulai dari ayat 1 sampai 18 adalah Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Khotbah kita dari ayat 2 sampai 6. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu kelima sesudah Trinitatis, tanggal 30 Juni 2024. Terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 2-6, dihubungkan dengan topik minggu, Kamu adalah surat Kristus. Hamudo surat Ni Kristus. Saudara, seruan topik minggu kelima sesudah Trinitatis 30 Juni 2024 yang didasarkan pada 2 Korintus pasal 3 ayat 2-6 ini berbicara tentang arti, hakikat, dan peranan sebuah surat. Saudara, kita semua tahu bahwa sebuah surat merupakan alat komunikasi dari seseorang kepada seseorang yang lain. Di dalam surat itulah seseorang mencetuskan segala isi hatinya, keinginan dan kehendaknya yang berisi tulisan, pernyataan, berisi kabar, informasi, juga berisi harapan-harapannya, dan bahkan tanggapan-tanggapannya, baik yang positif atau yang negatif terhadap sesuatu atau sikap orang lain yang perlu diungkapkannya. Surat-surat yang berisi isi hati dan cetusan ungkapan perasaan ini kemudian dikirimkan, baik melalui orang-orang tertentu maupun lewat lembaga resmi seperti kantor pos dan media-media lain yang tentunya membutuhkan waktu untuk tiba dibaca si penerima. Jadi, surat merupakan alat komunikasi yang sangat besar peranannya, Bapak Ibu, dalam hidup manusia dari dahulu hingga sekarang. Lewat surat itu, si pembaca surat bisa memahami maksud dan tujuan si penulisnya, si pengirimnya. Apalagi apabila surat tersebut ditulis dengan susunan kata, susunan kalimat yang jelas dan terang. Ada titik, ada koma, dan ada tanda-tanda baca lainnya. Sehingga surat itu mudah dipahami, mudah dicermati apa maksud dan tujuannya.
Meskipun di zaman perkembangan alat-alat komunikasi sekarang, di zaman modern ini, surat tidak lagi ditulis di atas kertas. Tidak dikirim lagi lewat orang atau lewat kantor-kantor pos, tetapi sudah langsung dikirim lewat HP, gadget, langsung kepada si penerima. Tetapi meski sedemikian besar perbedaan antara dahulu dan sekarang soal pengiriman surat ini, namun hakikat surat tetap punya makna penting sebagai alat, sarana atau media berkomunikasi untuk menyalurkan hasrat atau keinginan-keinginan kita. Begitu kan Bapak Ibu? Saudara, suratlah yang menjadi alat komunikasi dari Rasul Paulus di masanya untuk menyampaikan pengajaran, nasihat, dan tegurannya kepada jemaat-jemaat yang pernah dilayaninya. Lewat surat-surat yang dikirimkannya, Paulus menjelaskan siapa dirinya, apa pelayanannya, apa sikapnya terhadap jemaat si penerima surat itu. Dan yang paling utama, lewat suratlah Apostel Paulus mengungkapkan pandangan dan iman kepercayaannya terhadap Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Saudara, ketika Paulus meninggalkan kota Korintus dan melanjutkan pekabaran Injilnya ke daerah-daerah lain, ternyata muncul berbagai-bagai permasalahan di Korintus, di jemaat yang ditinggalkannya itu. Di Korintus muncul berbagai-bagai pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu yang mengajarkan pengajaran-pengajaran lain dari yang dia ajarkan dan yang diajarkan oleh rasul-rasul. Di Korintus juga terjadi perbedaan-perbedaan pemahaman iman tentang Yesus, tentang para rasul-rasul, sehingga terjadi pro kontra, ada perpecahan. Ada yang pro Kristus, ada yang pro Paulus, ada yang pro Kepas, pro Petrus, dan juga pro Apolos. Apolos ini adalah guru hebat pada waktu itu, dan lain-lain. Dan bahkan ada banyak orang di Korintus yang mempertanyakan pelayanan dari Rasul Paulus ini. Mempertanyakan kerasulannya sendiri, Bapak Ibu. Ada oknum-oknum tertentu yang menyusup dalam jemaat itu dan tidak menginginkan Injil yang dibawakan oleh Apostel Paulus itu berkembang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, lewat kedua surat yang dikirimkannya kepada jemaat Korintus, yaitu 1 dan 2 Korintus, Paulus menulis dengan tegas dan menjelaskan siapa dia sebenarnya, apa motivasi pelayanannya, dan apa kerinduannya kepada jemaat melalui surat-suratnya itu. Pada surat 2 Korintus ini, khusus pada nats khotbah kita, 2 Korintus pasal 3 ayat 2-6 ini, Paulus menganalogikan jemaat Korintus dan tentunya semua orang percaya kepada Yesus itu, yakni juga kita semua, sebagai surat Kristus. Sekali lagi, sebagai surat Kristus. Lewat analogi ini Paulus mau menjelaskan bahwa semua orang percaya itu, Bapak Ibu, adalah merupakan surat yang ditulis oleh tangan Kristus sendiri dan dikirim ke tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kehendak Kristus di tengah-tengah dunia ini. Pada ayat 2 dan 3, Paulus merasa bangga sekali dengan jemaat Korintus ini. Kenapa bangga? Sebab jemaat Korintus ini berkembang. Makanya Paulus menuliskan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal, dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kebaikan-kebaikan hati jemaat Korintus yang dianalogikan oleh Paulus sebagai surat, itulah yang ditulis oleh pelayanan Paulus. Bukan ditulis dengan tinta, sebab tinta bisa terhapus, bisa hilang, bisa kabur itu Bapak Ibu. Tetapi Korintus ini adalah surat Kristus ditulis dengan roh dari Allah yang hidup, yang tidak bisa dirubah, yang tidak bisa dipalsukan, Bapak Ibu. Tidak ditulis pada loh-loh batu. Kenapa? Karena loh-loh batu itu pun dan media-media lain dapat dengan mudah pecah, rusak, Bapak Ibu. Nggak ditulis di situ. Melainkan kebaikan-kebaikan orang Korintus itu menurut Paulus ditulis pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati Paulus sendiri. Artinya, kalau ditulis dalam loh hati, dia bertahan selama-lamanya. Tidak bisa rusak. Itu sudah permanen.
Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, jika kehadiran, jika keberadaan dan kebaikan-kebaikan seseorang atau sekelompok orang-orang lain yang menyukakan hati kita itu sudah tertulis dalam hati kita, maka semua kebaikan-kebaikan mereka itu akan selalu teringat, selalu muncul dalam pikiran kita karena sudah tersimpan dalam hati. Pada ayat 4-6 Paulus menegaskan kenapa jemaat Korintus meresponi kehadiran Paulus dan menyikapinya dengan baik. Kenapa? Apa keistimewaan Paulus? Oh, semua itu bukan karena kebaikan, keistimewaan, kehebatan, kemampuan Paulus, tetapi karena pekerjaan Allah lah di dalam Roh Kudus dalam hati jemaat Korintus itu. Roh Kuduslah yang membuat Paulus sanggup menjadi pelayan-pelayan yang baik dari suatu perjanjian baru, kata Paulus di situ. Bukan karena ketaatan Paulus terhadap hukum yang tertulis, sebab hukum yang tertulis pun mematikan. Kenapa mematikan? Karena tidak ada orang yang bisa melakukannya dengan sempurna. Nah, tetapi Roh menghidupkan, kata Paulus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, seruan topik minggu kelima sesudah Trinitatis, tanggal 30 Juni 2024, yang didasarkan pada nats khotbah kita 2 Korintus pasal 3 ayat 2-6. Kamu adalah surat Kristus, hamudo surat di Kristus. Ini mendorong kita semuanya agar menampakkan diri dan hidup kita sebagai surat-surat Kristus untuk dibaca setiap orang yang melihat kita itu. Amin, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Dan nats ini juga berhubungan erat dengan perayaan jubileum 125 tahun Sending HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Saudara, HKBP itu adalah salah satu gereja tua di Indonesia yang lahir tanggal 7 Oktober 1861, di mana saya melayani hingga pensiun atau purna bakti 31 Maret 2019 yang lalu. Nah, dengan perayaan jubileum 125 tahun Sending HKBP, maka semua jemaat HKBP didorong menjadi saksi Kristus dalam hidupnya. Dan bukan hanya jemaat HKBP saja yang didorong. Dan semua pendengar khotbah ini, siapapun kita, apapun denominasi gereja kita, Bapak, Ibu, bawalah firman ini. Kamulah yang menjadi saksi ke ujung bumi. Lewat hidupmu, lewat usahamu, lewat apa yang kamu jalankan, yang kamu kerjakan, kamu adalah surat Kristus yang hidup. Amin, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Saudara, itulah isi khotbah kita di minggu kelima sesudah Trinitatis. 30 Juni 2024 terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 2-6. Dihubungkan dengan topik minggu, kamu adalah surat Kristus. Hamudo surat ni Kristus. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, kita semua adalah surat Kristus, sedang dibaca orang di sekitar kita. Nah, saudara, Rasul Paulus menyebut dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2-3 bahwa jemaat Korintus sebagai surat pujian. Apa artinya surat pujian ini? Surat pujian yang disebut oleh Paulus di sini berwujud sebagai surat rekomendasi. Rekomendasi tertulis yang biasanya diberikan kepada seseorang yang sedang mencari kerja. Surat rekomendasi inilah yang ditunjukkan sebagai jaminan seperti ijazah ini bagi orang yang tamat dari perguruan. Untuk seseorang yang sedang mencari kerja pada zaman Paulus, agar lebih mudah diterima bekerja di suatu kantor, suatu lembaga tertentu, harus ada surat rekomendasi, surat pujian tentang dirinya bahwa dia mampu melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, Bapak, Ibu, bagi Paulus, pertobatan dan lahirnya jemaat Korintus ini dianggapnya sebagai surat rekomendasi itu bagi Paulus dalam memberitakan Injil seterusnya ke tempat-tempat lain. Ia tidak butuh surat rekomendasi yang tertulis, yang ditulis oleh tinta seperti biasa, tetapi yang ditulis oleh langsung Roh Allah. Dan kehadiran, keberadaan, dan kehidupan jemaat Korintus inilah yang bagi Paulus menjadi surat yang hidup, yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, di saat ini kita sendirilah, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dan semua kita orang percaya ini menjadi surat-surat
Kristus yang sedang, sekali lagi, sedang dibaca oleh orang-orang di dunia ini. Nah, diri kitalah yang menjadi surat Kristus, yang ketika orang sedang melihat diri kita itu, mengamati hidup kita itu, melihat sifat karakter dan cara kerja, cara berpikir kita itu, maka pribadi Kristus itu tergambar, terpampang lewat kehidupan kita itu. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita menunjukkan diri kita dalam pergaulan sehari-hari, dalam interaksi sosial kita dengan komunitas di mana kita berada, bekerja, beraktivitas. Apakah kita menampakkan lewat semua aktivitas hidup kita itu bisa membuat orang yang membaca hidup kita ini senang, bersukacita, bersemangat bersama kita, merasa terpanggil juga salut, hormat kepada agama yang kita jalankan, yakni agama Kristen atau kepada Kristus. Apa seperti itu? Sebagai surat Kristus yang hidup, maka di mana dan kemanapun kita pergi, orang banyak akan melihat karakter, akan melihat cara hidup kita. Kita atau hidup kita ini terbuka, Bapak Ibu, untuk dibaca, dinilai, diamati, dicermati. Khotbah ini menyadarkan kita sekarang hakikat diri kita. Kamu adalah surat Kristus. Hamudo surani Kristus. Sebagaimana topik minggu kelima sesudah Trinitatis 30 Juni 2024. Bila kita hidup benar, maka kita adalah surat pujian untuk kemuliaan Kristus. Tetapi sebaliknya, bila hidup kita tidak benar, Bapak Ibu, kita mempermalukan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita menjadi surat pujian, surat rekomendasi bagi Kristus. Sehingga Tuhan itu di tengah-tengah dunia ini dipermuliakan. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran kedua, sebagai surat Kristus, jadilah berkat bagi semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jemaat Korintus yang dilayani oleh Rasul Paulus itulah yang merupakan buku yang berisi kisah tentang pelayanan Paulus. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui pelayanan Rasul Paulus itu bisa membawa berkat yang bisa dibaca oleh semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadilah berkat. Apakah ucapan-ucapan kita? Apakah postingan-postingan kita di grup, di WA, di Facebook bisa membawa berkat? Membuat orang terpanggil juga untuk memuji-muji Kristus? Apakah sikap kita berteman, bertetangga, berarisan, bersatu kumpulan bersama orang lain itu bisa membawa berkat? Bisa menyemangati orang-orang yang sedang dalam keadaan duka, dalam keadaan sedang bergumul, yang sedang membutuhkan pertolongan. Bisakah kita menjadi berkat buat mereka? Apa justru sebaliknya, Bapak Ibu? Awas, surat-surat hidup kita itu memberi celaan kepada tidak hanya bagi orang lain, tetapi justru bagi Tuhan. Menjadi celah bagi Tuhan karena kotor. Karena kita sudah menyebar cercaan dan olok-olok bagi Kristus lewat kehidupan kita yang tidak pantas, yang tidak sopan, yang tidak etis, sehingga kita tampak seperti orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Apa seperti itu? Oh, jaga, hindarkan hal-hal seperti itu. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai surat pujian bagi Kristus yang bisa dilihat, dinilai, dan dibaca banyak orang, maka kita tidak perlu gembar-gembor menampilkan, bahkan memaksakan perbuatan-perbuatan baik kita itu kepada orang, supaya kita dinilai, dipuji-puji orang. Jangan hal-hal seperti itu kita lakukan. Gak perlu kita dielu-elukan hanya gara-gara kita mau dipuji-puji orang. Tetapi cukup apabila hanya mengupayakan diri kita supaya berkenan saja di hadapan Tuhan, itu pun sudah hebat. Bila dengan rendah hati dan sebisa mungkin kita berbuat baik bagi semua orang, baik itu lewat apapun yang dapat kita kerjakan, maka itu sudah puji Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Usahakan kita menjadi berkat bagi orang. Pengajaran ketiga, sebagai surat Kristus, jagalah hidupmu, hidup kita jangan tercemar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita sepanjang masa yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, maka kita sendirilah sekarang ini surat Kristus itu. Sadar atau tidak sadar,
perjalanan hidup kita ini setiap saat, setiap waktu, setiap ada kesempatan, maka di saat seperti itu kita sedang menulis sesuatu yang bisa dibaca oleh orang. Dan perjalanan hidup yang sedang kita tulis itu, Bapak Ibu, berkaitan erat juga dengan Kristus, Tuhan. Setiap saat pula orang-orang di sekitar kita akan selalu memperhatikan dan membaca setiap rekam jejak yang telah kita tulis itu di setiap perjalanan hidup kita, Bapak Ibu. Mereka akan senang ketika mereka membaca hal-hal yang baik. Dan mereka akan tidak suka sebaliknya ketika mereka membaca rekam jejak hidup kita ini yang jelek, yang kotor, yang tidak menyenangkan, Bapak Ibu. Mereka sangat kecewa apabila dalam rekam jejak hidup kita terucap berbagai-bagai ucapan yang tidak pantas, yang kotor. Ucapan-ucapan yang bukan ciri-ciri khas dari orang yang beragama, terutama yang beragama Kristen. Lembaran demi lembaran dari hidup kita yang telah kita tulis itu sebagai rekam jejak hidup kita ini akan berdampak buat pembacanya. Siapapun pembacanya itu, boleh pembacanya itu keluarga kita, anak-anak kita juga bisa membacanya, tetangga kita juga bisa dibaca oleh orang-orang yang satu kepercayaan dan tidak satu kepercayaan dengan kita sendiri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari betul-betul menjaga, mengawasi, memelihara hidup kita ini, dan setiap gerak aktivitas yang kita munculkan dalam pergaulan sehari-hari, semuanya itu agar tetap menjadi surat-surat Kristus yang asli, yang terang, yang bercahaya, yang membuat orang lain bersemangat, bergembira, bersuka cita. Mari kita menjaga hidup kita agar tidak tercemar, Bapak Ibu, sehingga kalau sudah tercemar, maka surat Kristus yang ada dalam diri kita itu menjadi kabur, tercoreng, menjadi jelek, menjadi penuh lembaran-lembaran hitam, dan pasti itu mengecewakan Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Tuhan sendiri yang kecewa. Mari kita sungguh-sungguh menjaga agar hidup kita yang adalah surat-surat Kristus ini jangan tercemar sehingga berubah menjadi surat-surat kaleng. Oh, jaga supaya surat Kristus itu jangan berubah menjadi surat kaleng yang penuh kebohongan, penuh kemunafikan dan kuasa-kuasa gelap. Pengajaran keempat, dalam semua pelayanan kita, andalkanlah kuasa Roh Tuhan. Saudara, pada ayat 5 dan 6 Paulus bersaksi, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Saudara, inilah kerendahan hati Paulus. Dalam semua keberhasilan yang dia dapat, dia mengakui bahwa itu semua diraihnya bukan karena kesanggupan dirinya sendiri, karena kehebatannya sendiri, karena kepintarannya, tetapi dia saksikan bahwa itu semua karena pekerjaan Allah yang membuat dia menjadi pelayan perjanjian yang baru, yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Semua kita masih mengingat latar belakang dari kehidupan Paulus sebelum menjadi Kristen, sebelum menjadi Rasul. Paulus itu sebelumnya bernama Saulus. Dia masih muda, tetapi ia adalah tokoh agama Yahudi yang sangat ternama, dipuji-puji orang. Dia seorang yang pandai, yang pintar. Dia menguasai semua Taurat. Tetapi ketika Saulus kemudian ditangkap oleh Tuhan menjadi Rasul Tuhan, namanya berubah menjadi Paulus. Dan semua pengetahuan serta ketergantungannya selama ini kepada Taurat berubah sama sekali. Dia sekarang mengandalkan kuasa Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Dan yang lama itu dianggapnya sia-sia karena itu dilakukannya di luar Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesudah bertobat menjadi hamba Tuhan, Paulus mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam semua pelayanannya. Dan dia diberkati oleh Tuhan. Dia berhasil sangat-sangat luar biasa diberkati oleh Tuhan, itu Bapak Ibu. Ia dipakai Tuhan bukan karena kekuatannya, kepandaiannya, kemampuan, dan kehebatannya, tetapi karena kuasa dan kasih karunia Tuhanlah yang membuat dia berhasil. Itu sebabnya Paulus mengatakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Oh tidak, kata Paulus, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sangat-sangat menyadari bahwa dalam segala aspek dan ruang lingkup pelayanan, pekerjaan, aktivitas kita, baik kita sebagai pekerja di tengah-tengah jemaat atau gereja, hamba-hamba Tuhan, maupun yang mengabdi sebagai pekerja di luar gereja. Oh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita pasti selalu menghadapi atau dihadang pelayanan yang tidak selalu saja mudah. Banyak masalah, banyak tantangan, banyak problema yang harus kita hadapi, yang membuat kita kurang bersemangat, kehilangan damai sejahtera. Bahkan banyak suara-suara dalam hati kita ini yang mendorong kita supaya berhenti saja bekerja, pindah saja ke bidang-bidang lain, berhenti saja dari pelayanan-pelayanan gereja dan sebagainya. Banyak suara dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita disadarkan tidak ada ruang lingkup hidup dan ruang pekerjaan yang tidak dihadang oleh berbagai-bagai tantangan dan pergumulan. Semuanya itu menghadapi masalah, khususnya dalam pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan. Maka kita belajar dari Paulus yang sangat-sangat mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan pikiran, kepandaian, kehebatan, tetapi dia diberkati oleh Tuhan karena mengandalkan Tuhan. Paulus memberi kebebasan penuh bagi Roh Kudus bekerja dengan seluas-luasnya dalam dirinya, dalam hatinya. Paulus menyadari bahwa tanpa Roh Allah mustahil dia dapat bekerja sedemikian spektakulernya. Sekali lagi, mari kita teladani Paulus ini untuk bersandar sepenuhnya kepada Roh Allah. Sehingga apapun yang kita kerjakan, Bapak Ibu, bagaimanapun beratnya medan pelayanan yang kita hadapi, tidak mustahil bagi Allah untuk memberkati kita. Sedemikian spektakuler juga seperti Paulus. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di dalam semua kesuksesan, keberhasilan pelayanan kita itu, maka disitulah kita sudah menunjukkan realitas dari seruan topik minggu. Kamu adalah surat Kristus. Hamudo surat di Kristus di tengah-tengah dunia ini. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah minggu kelima sesudah Trinitatis 30 Juni 2024 dari 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai 6 ini, agar semakin bertambah banyak orang yang semakin percaya bahwa kamu adalah surat Kristus. Hamudo surat ni Kristus termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu kelima sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, begitu kuat untuk memberikan kepada kami kemampuan dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Untuk mewujudkan bahwa diri kami, hidup kami, pelayanan kami, rekam jejak daripada kehidupan kamilah yang menjadi surat-surat Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Dengan hidup kami ini, orang yang membaca hidup kami ini dapat melihat pekerjaan Allah dalam wajah hidup kami. Tuhan yang berbuat, yang bekerja, yang terus mendampingi kami. Oleh karena itu, kuatkan kami Tuhan, supaya hidup kami ini sungguh-sungguh dapat merealisasikan bahwa kami surat Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan bagi kemuliaan hormat nama Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.